Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apabila dia bilang Palestina Allahu Akbar, ya, Palestina Allahu Akbar, Palestina menang, ya, itu kalimatnya, itu terakhir itu menang. Palestina, Palestina, Palestina. Nah, tadi yang nomor 4-nya Palestina menang, 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 Allahu Akbar. Oke, 3 kali menangnya, menang, 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 Allahu Akbar. Oke, 3 kali Palestina tadi. Palestina, 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 Allahu Akbar. Membangkitkan semangat bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu adalah kita terlahir dari ruh yang sama, yakni ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kali sekali? Ya, bisa kali sekali? Ini baru babak pertama ini. Palestina, 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 Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya dari langit, dari bumi, dari planet-planet untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga apa yang menjadi harapan kita, harapan mereka semua, harapan umatnya Nabi Muhammad SAW bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini pengajiannya kita beda, judulnya beda, apa juga temanya beda. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini, malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga program daripada majelis kita yakni mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, bisa berjalan dengan bagus, dan pada akhirnya doa-doa kita hari ini, malam ini diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing manusia, membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, azza wa iyyakumullah, ketiga kalinya jazakumullah kepada semua jamaah yang berkesempatan hadir hari ini, malam ini, untuk ikut serta berdoa bersama demi keselamatan, keamanan, kenyamanan saudara-saudara kita yang ada di sana, yakni di Gaza, yang mereka dalam keadaan tertindas, kemerdekaan mereka direbut, kebebasan mereka direbut oleh Zionis Israel yang kekejamannya sudah melampaui batas. Ya. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka semua ditenangkan, diamankan, dinyamankan tanah kelahiran mereka, tanah air mereka. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, sebelum kita mulai berwirid riyadhah, kita hajat niatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini pekerjaan mereka awal daripada kekejaman ini adalah keberakhiran daripada kaum Israel ini. Ini keakhiran mereka. Sekitar nanti perlu lihat akhir tahun 2027, awal masuk 2028 mereka sudah tidak ada. Zionis Israel. Nanti lihat aja nanti. Akhir daripada tahun 2027, awal 2028 mereka sudah tidak ada di bumi. Zionis ini. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, apakah mereka kekurangan tanah air? Tidak. Apakah mereka kekurangan kekurangan kekuasaan? Tidak. Ini memang benar-benar menindas, menindas kaum muslimin, kemanusiaan yang ada di daerah Gaza. Gaza ini tempat kelahirannya imam-imam, para ulama-ulama yang besar lahir ada di sana. Jadi apapun komentar kita hari ini, malam ini, tidak ada yang pantas kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, ialah kecuali kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan kepada mereka semua. Insyaallah Allah akan memberikan pembelaan kepada mereka. Ada seorang waliullah dari Gaza namanya Syekh Yasir. Itu riyadhahnya cukup luar biasa sekali, sehingga tentara-tentara Hamas yang beliau dirikan itu bisa mempertahankan, bisa mengimbangi pertempuran yang ada. Tadi sekali yang sampaikan kepada ulama sama, jangan sampai jamaah itu meremehkan namanya riyadhah. Jangan sekali-kali meremehkan riyadhah. Kalau ada seorang guru meriyadhahkan muridnya, setengah doang tak ada terima kalimat yang ini. Kalau ada seorang guru memberikan muridnya riyadhah, pertanda itu guru, seorang guru yang memiliki sifat mudabbir, sifat pendidik, guru yang memiliki sifat kasih sayang, menjelmakan, mewujudkan sifat kasih sayangnya kepada muridnya. Tetapi terkadang murid itu bila ada riyadhah, murid itu selalu menolak. Karena semua nabi itu riyadhah. Riyadhah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahajud wajib. Nah, Nabi tahajud wajib. Riyadhahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa juga riyadhahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima sedekah. Riyadhah itu cara menggapai satu kemuliaan, cara beribadah khusus, cara beribadah yang secara khusus memiliki kaifiyat, jumlah, waktu, saat-saat tertentu yang sudah dibimbing, yang dibimbing oleh seorang guru mursyid, seorang guru rohani, sehingga nanti riyadhah atau bacaan-bacaan tertentu tersebut, wiridan-wiridan tertentu tersebut, jumlah-jumlah tertentu tersebut akan mewujudkan keistimewaan bagi si pelaku riyadhah itu sendiri, bahkan dari anaknya secara turun-temurun.
Riyadhah itu jamaah tinggi sekali kelebihannya. Jadi riyadhah itu memiliki kelebihan yang tinggi sekali. Hanya kalau ada riyadhah, bersyukur. Dan tahadus bi ni'matillah yang memberikan pelunggu riyadhah itu benar-benar keluar dari guru-guru besar kita. Alhamdulillah. Jadi riyadhah kita sekarang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Terus berapa kali? Jalani ya ibu dengan khusyuk, khudu. Kamu tutup 6.000, apalagi komando, apalagi yang saya akan diberikan oleh guru saya. Malam ini sudah selesai kan? Ini pendiri Hamas ini Riyadhah dibuatkan rudal khusus oleh Israel untuk satu orang, namanya Syekh Yasin, dibuatkan rudal khusus. Beliau buta mata sebelahnya, lumpuh kakinya, itu disiksa oleh Israel di penjara, tetapi beliau seorang wali, pimpinan Hamas ini. Dia ini baru rudal, dia dibuatkan rudal khusus. Tapi beliau tidak bisa. Mulai dengan ahli riyadhah itu memang dia dijaga sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli riyadhah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya makanya ya Allah, Masya Allah. Kamu udah guru kira riyadhah aja, Masya Allah. Maulana Syekh Ahlul Riyadhah, Maulana Syekh guru besar kita, ahli riyadhah. Tapi kenapa pelunggu tidak ahli riyadhah? Kenapa murid-muridnya tidak ahli riyadhah? Malahan ahli apa? Ahli pecah, ahli memecah belah, ahli bersiap. Sering yang sampaikan itu, siapa orang yang mau memerintah orang banyak, mempersatukan orang banyak, yuk bersatu dulu dengan keluarga, dengan saudara kita. Ada di jari-jari jamaah kita yang tidak patuh di semeton? Ada enggak dari jamaah kita yang tidak patuh di semeton? Di ari, di kakak, iya doang mesti dibawa nih. Iya doang dengan dipatuh di semeton. Maka jangan kau sekali-kali mengucap orang lain bertengkar sebelum kau patuh dengan saudara. Jangan sekali-kali engkau ingin mempersatukan orang lain sebelum engkau bersatu dengan saudara. Karena keniscayaan sebuah perpecahan adalah kelemahan. Keniscayaan sebuah kelemahan adalah kekalahan. Dan setiap kekalahan adalah kehinaan. Dan manusia, Rasul Allah dan Rasulnya tidak sekali-kali berkeinginan untuk umatnya kalah, apalagi lemah. Tidak ingin. Majelis zikir Hisnul Manik kita ini tidak ingin kita lemah, tidak ingin kita kalah. Kalau engkau tidak ingin lemah, kuatlah. Kalau engkau ingin kuat, bersatulah. Bersatu kukuh. Tidak ada perpecahan di majelis zikir kita ini. Ustadz kita satu, pimpinan kita satu, murabbi kita satu, guru kita satu, yakni Hadratus Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Malik. Satu guru kita, tidak ada yang lain. Karena beliau adalah yang memiliki, yang menciptakan hizib Hisnul Manik yang kita riyadhahkan itu. Hisnul Manik ini telah ada, menyeru insan yang lupa dosa untuk ingat yang kuasa. Ingat zikirnya ya Allah ya apa katanya?
terimalah doa-doaku ya Allah. Hisnul Mani itu sudah ada, ini telah ada. Apa tugas Hisnul Mani itu? Untuk menyeru insan yang lupa doa. Artinya, ayo jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang lupa dosa, ayo riyadhahkan istighfarmu, riyadhahkan zikirmu. Kalau sudah kalimatnya riyadhahkan istighfarmu, riyadhahkan zikirmu, itu artinya ada tata cara khusus yang ada bimbingan khususnya. Tahu zikir-zikir, namanya zikir ure, ya, zikir apa? Ure, udah darah ure, ya, apa nabian ure. Apa bahasa tengah ure? Hah? Ure wangi? Ure balang ulang bahasa Pancor manis iki ure ragu. Ure kenyang. Edak tadah neto. Ya, edak tadah. Bayo riado neto. Edak pembimbing neto. Edak losu. Pasif mulai ada kau-kaunya udah 50% lah. Ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi ayo kau bersatulah. Kalau ingin kuat bersatu. Kalau ingin kuat bersatu. Ya, tanpa persatuan kekuatan tidak ada. Tanpa persatuan kekuatan tidak ada. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, persatuan itu akan ada bila ada satu kecintaan, bila ada satu muara cinta kita itu satu. Sekarang kita ini bersatu. Muara cinta adalah pada Rasulullah SAW. Muara cinta kita kepada siapa? Guru kita, guru daripada guru kita langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Masya Allah Bapak Maulana Syekh, Bapak Maulana Syekh sangat luar biasa sekali. Maka oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang terjadi di belahan timur sana adalah nyata sudah bahwa Palestina, negeri Palestina sudah mau digerogoti oleh Yahudi, oleh kaum Bani Israel. Ada yang di dalam Al-Quran itu penuh feeling, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israel yang ada di Al-Quran itu adalah Bani Israel keturunannya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Kalau Bani Israel yang sekarang ini yang laknatullah, yang mereka kejam. Makanya jamaah sekalian, jangan sekali-kali menyematkan jejulukan kepada anak-anak pelungguh itu kena Israel, tidak usah. Itu terlalu kejam itu. Kamu amam sama karena Israel aja. Ya, berarti ina kemana Palestina? Sanggup enggak ibu-ibu seperti Palestina? Beli-beli angkat. Sanggup enggak ibu-ibu seperti Palestina? Tidak sanggup. Ibu agak berat malam niki. Allahu Akbar. Sanggup enggak ibu-ibu seperti Palestina? Tidak sanggup. Bagaimana peluru mau ditindas sama Israel ini? Nauzubillahi min zalik. Tidak usah. Jangan sekali semat-sematkan anak-anak kita, murid-murid kita dengan berkata Israel, karena kekejamannya melampaui batas. Digusur rumah sakit, lambatan atau pindahan dengan si rawat dari rumah sakit itu, dia giles, dia tutup dengan bangunan itu sendiri. Dan berbiaran kekejaman manusia modern. Ya, di atas kubur dia bulldozer atau ke atas kubur, terus dia apa namanya tanknya di atas la ilaha illallah. Tetapi jamaah sekalian, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti kebatilan itu akan lemah. Pasti kebatilan itu akan kalah. Asal kita selaku kaum muslimin, asal kita selaku umat Nabi besar Muhammad SAW jangan pecah dulu.
Jangan pecah dulu. Satukanlah dirimu, doamu, hajatmu, niatmu. Disinilah kau merengek sampai terbukanya pintu ijabah Allah Subhanahu wa taala, agar saudara kita yang ada di Palestina itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak adakah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Berkemungkinan doa kita sedang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu time yang tepat. Kalau bahasa kaunya, timingnya yang tepat. Itu bahasa kaunya itu. Timingnya yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Kapan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya untuk membasmi mereka kaum Zionis ini. Maka menurut analisis kerohanian daripada salah seorang pimpinan Hamas di sana, namanya Syekh Yasin, akhir 2027 awal 2028 akan musnah Zionis ini. Dan ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jangan sampai kalau kita bermohon kepada Allah, jangan sampailah dalam tahun 2027 terlalu jauh. 2000 berapa sekarang? 23, 24, 25, 26, masih terlalu jauh. Kita bermohon agar lebih cepat lagi. Kalau bisa sari'an bi'izzatillah. Sekarang ini juga, malam ini juga dihentikan mereka. Jamaah belum bisa iling sila. Bagaimana anak-anak mereka? Sudah 19.000 mereka meninggal dunia. Seolah 1.000 saudara-saudara kita itu sudah meninggal dunia, itu tanpa ada kesalahan mereka. Apa salah? Mereka mau merebut daerah itu untuk mendirikan sebuah perusahaan besar di daerah Gaza itu. Tetapi silahkan, tetapi jangan membunuh saudara-saudara kita. Jangan bunuh anak-anak ini, kasihan anak-anak ini. Ada yang orang tuanya meninggal dunia, anak masih umur 2 tahun, 3 tahun, saya laina ngendeng anak ini. Saya itu nak kena inak anak ini. Siapa itu? Coba pelunggu bisa bayangkan kalau pelunggu punya anak kecil, ya tiang punya anak kecil 3 orang. 3 orang. Bagaimana kalau uminya meninggal, dia meninggal, saya mbak lain kena papu balu. Orang papunya sudah meninggal dunia. Oke, mereka sekarang orang tuanya hidup, tetapi pagi sore selalu waspadai bom, suruh pindah jok dulu, suruh pindah jok dulu, suruh pindah jok dulu. Masya Allah. Sewahan pindah sekarang, dia dapat jatah 2 liter segelo air. Seharusnya kita normalnya kita jatah kita 17 liter kita ini. 17 liter sejelo. Normalnya kadun mandi, kadun uduk, kadun memupuk dan lain sebagainya. Mereka dapat 2 liter. Dan mereka saudara-saudara kita, jamaah, sekeyakinan kita, seiman kita. Kita mau pergi membantu mereka, negara kita memiliki aturan-aturan tertentu untuk sampai ke negara mereka jauh sekali, jamaah sekali. Maka besok pada hari kiamat ditanya kita tentang Gaza ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak memiliki perasaan yang empati, ya, bendera-bendera mereka, atribut-atribut tentang kebanggaan mereka, dituah kadu mana-mana, dan tersentuh gak perasaan si Tenunggalang rumuk di, rumuk anak, rumuk kakena, rumuk usaha, dia tuah rasa empati tentang itu besok dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya? Waman ikhwanu, itu inti siapa saudaramu. Makanya di awal yang sampaikan tadi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bahaya yang paling bahaya, baik bahaya di dunia, bahaya di alam barzakh, bahaya di akhirat, pemutus silaturahmi dan sebab pemutus silaturahmi. Itu bahaya yang paling bahaya. Berbahaya pada kehidupan keseharianmu, pemutus silaturahmi. Yang paling bahaya lagi jamaah,
pemutus silaturahmi antara anak dengan orang tua. Itu paling bahaya. Walaupun engkau adalah seorang waliyun min auliyaillah, wahai anak-anak, wahai manusia, wahai kaum laki-laki, wahai ahlus salafus saleh, walaupun engkau adalah seorang waliyun min auliyaillah, tetapi engkau mengucilkan orang tuamu, meremehkan orang tuamu, bahaya, bahaya. Tercabutlah gelar kewalianmu, tercabutlah gelar kesolehanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya jamaah sekalian. Bahaya yang paling lebih dari orang tua itu apa juga? Pemutus silaturahmi kepada guru. Nauzubillahi min dzalik. Dosa banda menyangkut barang ina amal, bau tetap bersih, istighfar banyak-banyak. Dosa le guru dena bau terkerisa, tetap bersih sedunia emas perak. Balik-balik. Dosa banda menyangkut barang ina amal, bau tetap bersih, istighfar banyak-banyak. Dosa banda menyangkut balik-balik dibani. Lu dengan bangga ina amal nih. Banyak-banyak dosa guru dena bau terkerisa, dakana tetap bersih sedunia emas perak. Dosa guru dena bau terkerisa, dakana tetap bersih sedunia emas perak. Yang Maulana Syekh doang. Dinarak lagi Maulana Syekh doang, Maulana Syekh doang, Maulana Syekh yang jadi narak silain. Aran silain guru-guru kita yang lain. Tapi al-babul awal min hadhihi ruhi Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Habibi wa Habibin Nabi. Itu Maulana Syekh. Karena yang kenal guru yang Maulana Syekh, karena sangat-sangat yang kenal beliau. Makanya ilmu itu yang menepang keadaan di dalam hati manusia kalau dia mengenal siapa gurunya. Sebaliknya ilmu itu akan mudah berubah, tidak tidak stabil, mudah sekali labil. Ilmu itu mudah labil, tidak menetap pada hati orang apabila dia tidak mengenal gurunya. Kalau tiang jamaah sekalian, number one, ya, number one, tahu dari number one? Nomor satu paling awal, al-awwalun fi hadhihi ruhi, dalam ruh ini Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu guru Syekh, guru tiang. Guru tiang dan guru tiang belum sami semua. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, beliau nanti ke Nabi bahasa Maulana Syekh, dosa banda menyangkut barang ina amak ya bau si entah tertebus sedunia emas perak. Mohon maaf, bau si tertebus istighfar banyak-banyak. Maksud Maulana Syekh, kemungkinan waktu lain irup ina, irup bapak, irup abah dosa kebelik lalu ninggal. Demi meninggal dengan taat mau ke guru. Petuah-petuahnya sangat luar biasa sekali, mengingatkan hati kita akan bagaimana hebatnya orang berbakti kepada orang tua. Lalu kita menangis, berembenin abah, berembenin ustaz, dengan doa sudah meninggal dunia. Tebuslah dirimu dengan istighfar banyak-banyak. Itu sebabnya Hisnul Mani ini berkata, istighfar, mari istighfar, istighfar, zikir istighfar. Itu sebabnya mungkin ada antara kita ini orang yang ahli durhaka kepada orang tua. Ayo istighfar banyak-banyak jamaah, istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, dan hadiahkan istighfarmu untuk orang tuamu. Bermohon kepada Allah, ya Allah, dulu aku sangat durhaka kepada orang tua saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dengar Nabi Ibrahim.
Wahai Abah, aku berharap engkau mau beristighfar kepada Allah, karena Tuhanku sangat memiliki ulas kasih kepada aku. Maka aku akan beristighfar kepadamu untukmu, wahai abahku, kata Ibrahim alaihissalam. Dia mau memintakan ampun kepada abahnya, tetapi Allah berfirman, ya Ibrahim, jangan kamu berkata begitu. Istighfar itu untuk orang beriman. Abahmu, ayahmu zalim. Firman Allah, jangan mintakan dia istighfar abahmu itu karena dia orang zalim. Berarti istighfar ini jamaah untuk kita orang Islam, orang beriman. Kalau ibu bapak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada anaknya yang ahlul istighfar, ahlul zikri, beruntunglah wahai almarhum, wahai almarhumah, engkau memiliki anak yang ahlul istighfar. Bahagia engkau wahai almarhum maupun almarhumah yang ada di alam barzakh. Tak ampun dosa, ibu-ibu niki. Lamun istighfar untuk dengan doa. Dulu dia berkata jamaah, barang siapa yang memuliakan orang tuanya, dunia ini akan takluk tunduk kepadanya, dan dunia ini akan memuliakan dia. Apa isi dunia? Lungguh ini isi dunia, harta isi dunia, emas isi dunia, jabatan isi dunia. Lungguh akan menjadi orang yang hebat, terhebat dimanapun, alim, soleh. Kalau pelungguh niki menomorsatukan orang tua. Kalau pelungguh menomorsatukan orang tua, di mana-manapun pelungguh akan menjadi orang nomor satu. Kalau engkau membahagiakan orang tua, di mana-mana orang berebutan ingin memberikan kebahagiaan kepada pelungguh. Makanya introspeksi diri jamaah. Lamun meni doang nasib nu gawe ini jalan, nu gawe ini jalan, itu pasti ada kabel kehidupan pelungguh, konslet jalurnya ke orang tua, jalurnya ke orang tua. Lelah irup, nu gawe tadi ini bahagia, nu gawe tadi ini tenang. Itu kabel konsletnya jalur orang tua. Makanya jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lihat gagahnya laki-laki ini. Walaupun semetnya marah ulet bulu, tipis, solah dengan kemus, masya Allah. Marah kumis berama kumbara. Allahu Akbar. Tapi dia pendurhaka, kaya pendurhaka, pejabat pendurhaka. Jangan mau. Nanti kekayaannya yang akan melilit pelungguh sehingga pelungguh sami ini mati dalam kesusahan. Nauzubillahi min dzalik. Ya mau. Carilah orang-orang yang sederhana, tetapi di kepalanya, di hatinya dia nomor satukan orang tuanya. Itu imam yang terbaik bagi pelungguh sami. Yang balik sekarang, perempuan-perempuan niki jamaah, mereka kalau pelungguh memiliki konslet kehidupan, lele tenda sire jele, jamaah, pare tenda sire kiri, jamaah. Pelungguh paham niki maksudnya? Sampi tenda siri sepi. Apa yang dah tenda niki? Udang tenda siri pinang. Mobil tenda siri kebil. Semua itu introspeksi diri. Mungkin istri kita ndek luah lalu ziarahi nina, ndek luah lalu ziarahi dengan doa. Atau pelungguh babala no ini. Artinya jamaah sekalian, walaupun pelungguh itu mau menziarahi orang tua, Kak Tuhan, orang tua yang masih hidup, orang tua pelungguh mas, ayo kita ziarah ke beliau.
Makanya jamaah sekalian, orang yang memuliakan orang tuanya adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan sebahagia-bahagianya di dunia. Tidak perlu cari dukun, tidak perlu cari belian, tidak perlu ketua nangdi apa dia ditendang, apa ya ada usaha tidak perlu. Apa firman Allah? Fantashiru fil ardi, bertebarlah kamu ke muka bumi ini engkau untuk mencari rahmat Allah. Dia perlu tentang itu tentang ini. Dulu dengan toa deniki, utama dengan toa, utama dengan toa, utama dengan toa. Beres, beres. Beranjak kepada yang lebih mulia lagi. Apa itu? Guru. Nah nih, guru, masya Allah, guru. Pelungguh akan tahu bagaimana kasih sayangnya seorang guru besok setelah pelungguh menjadi guru. La ilaha illallah. Guru. Pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji, guru tegakkan sejujur ikhlas hati. Memilih guru, tahu ngaji, guru tegakkan sejujur ikhlas hati. Materi atau kursi, saya ini Maulana Syekh mengajar bukan karena materi, dinara mau upah. Main 500.000 pasti tahu baca kitab. Ini dia guru niki, buruk. Main. Nah ini 1 juta tamat jurumiyah, Syarah Dahlan, Kawakib, tahu baca kitab, berdaftar 1 juta. 1 juta tahu baca kitab, buruh. Mengajar bukan karena materi atau kursi. Ngajahang baik, ngajahang baik. Inilah guru yang ikhlas karena ilahi, bahasa Maulana Syekh. Ya ampun, ini mau berkat ilmu zaman makin niki jamaah sekalian, karena guru, si tahu nama guru adalah buruh. Buruh, diajarin buruh makin. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, guru yang seperti ini, guru yang ikhlas karena ilahi, mengajar bukan karena materi atau kursi. Nah ini guru sini, ya tahu mau tular manuh niki guru sini. Ibadah diperbaiki, di napa sih tumpak guru niki. Ibadah diperbaiki, ajah kita cara periri aten, ajah cara beribadah, ajah cara memuji Allah, zikir semeni kali, supaya hatimu tenang, supaya kamu lebih dekat dengan Allah. Ini tuah baik tanja niki. Nabi aran aras rupiah 2000. Ini guru yang luar biasa sekali. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad SAW, coba buka Al-Quran. Apa kata para nabi itu? Kata para nabi dari zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sampai zaman Nabi besar Muhammad SAW, rata-rata mereka berkata apa? Wahai umatku, aku mengajakmu di jalan Allah, aku mengajarmu tentang sujud ruku, aku mengajarmu iman takwa, bukan aku berharap upah darimu, wahai umatku, kata seluruh para nabi ini. Tetapi aku berharap upah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kalimat para nabi ini mampu dikalimatkan oleh para tuan guru, para ustaz, para ulama-ulama, merekalah ulama, ustaz, tuan guru, pewaris para nabi itu. Dan merekalah guru yang pelungguh kalau pelungguh tidak taat, tidak sami'na wa ata'na, kualat. Karena mereka estafet pewaris para nabi. Dengar kalimatnya dalam mengajarkan ilmu, dengar kalimatnya dalam mereka berjuang kepada di agama ini. Demen musim pil barang KB ya, kumpul pelungguh. Lemak demen habis musim, habis hilang. Umat
marak lindung kelapahan, umat marak menjair kelapahan, umat marak simbur kelapahan, milik sautang pelet. Tutalainane berbeni, umat bingung akan ibadahnya, umat bingung akan agamanya, terus itu apa puru. Maka temele ngajahang bahasa Arab, maka temele ngajahang kitab, maka temele ngajahang harus narak pi, harus arak napiaran niki bayaran sampai A sampai B dan lain sebagainya. Maulana Syekh di buah marah niki model. Maulana Syekh, makanya teman-teman para ustaz, para guru, mengajarlah sebagaimana prinsip guru kita. Karena prinsip guru kita adalah prinsip seluruh para nabi itu. Tidak ada para nabi itu jamaah sekalian mati kelaparan. Tidak ada. Tidak ada para ulama-ulama kita mati kelaparan. Tidak ada. Maka warisi cara mereka, warisi prinsip-prinsip mereka mengajar. Keliling sila jok umat. Teman-teman tiang niki para juru dakwah, dewan dakwah, jangan malas. Jangan abot. Tahadus bin Ahmadillah kemarin mereka dakwah di Kuta tanpa tiang. Tanpa tiang ini hadir pada malam itu. Alhamdulillah. Dari Tuan Guru Ustaz Sazali dan teman-teman yang berdakwah. Nah ini geger yang ya Allah baturkan. Ya Allah teman-teman tiang. Geger niki jamaah sekalian. Bedurus pete umat niki. Dah kan jangan telu biji. Me payu marah rokok si keparan do wahai umat telu biji unin payu mohon maaf niki. Dah kan jangan telu. Ini kan telu ekor aja. Apa ni tu? Ada 2 orang. Dah kan dia 3 orang durus aja. Dah kan jarak 4 orang aja. Maka tidaklah engkau dikatakan ikhlas dalam mengajar. Bila banyak muridmu lalu kau bersemangat mengajar, bukanlah itu orang ikhlas. Orang ikhlas dalam mengajar, dalam membimbing umat adalah luwe datang alhamdulillah, kedi datang alhamdulillah. Makanya pimpinan ijtima kita ini luwe datang jamaah ijtima alhamdulillah, lamun dek luwe datang ya alhamdulillah. Dendek lainangan, ya terus zikir di musolamu, di rumahmu, di masjid pelunggung itu. Ketik datang, alhamdulillah. Luwe datang, alhamdulillah. Karena umat ini mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau ada jamaah sekalian pas riadah, ada riadah tenani. Mereka rajin datang tempat ijtimanya. Nah itu adalah jamaah yang wataknya watak ahlur riyadhah. Kalau ada jamaah yang rajin datang walaupun tidak ada riyadhah, itu adalah watak majelis zikir Hisnul Manik. Lamun ada jamaah datang rajin datang demi arah kaputan, manuk lamun te pundek sautang me engos. Nah pada demek saurang me tarik datang. Ieu tan manuk. Berarti jamaah lamun arah kaputan watak. Wah kena menu baru saya. Barecet. Boleh paket beli ke ni kena manuk ni. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru, wahai guruku, wahai guruku, wahai guruku, wahai guruku. Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah taala anhu, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya setinggi-tingginya, tergila-gila kepada gurunya. Syekh Samsuddin At-Tabrizi tergila-gila pada gurunya sampai beliau stres ditinggalkan oleh gurunya. Dia mentabilin si guru, ini Allah yang tahu nanya. Syekh Samsuddin At-Tabrizi nama gurunya. Beliau berguru di beliau adalah beliau muridnya adalah Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Karena terlalu cinta kepada gurunya, bersatulah, robitohlah beliau dengan gurunya, sehingga beliau memiliki keilmuan yang sangat tinggi sekali. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi
itu membentuk tarian darwis itu beliau, tasawuf yang sangat tinggi itu. Makanya kalimat-kalimat hikmah Jalaluddin Ar-Rumi itu sangat luar biasa sekali. Kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, wahai manusia, engkau adalah miniatur alam. Langit ada pada pelunggup, bumi ini ada pada pelunggup, udara ada pada pelunggup, luar angkasa ada pada manusia. Manusia ini miniatur alam, ada langit, ada bumi, ada laut, ada hutan di dalam diri kita ini. Kalau engkau pandai mengungkap dirimu sendiri, pandai mengungkap rahasia dirimu sendiri, tidak perlu engkau duduk di tepi pantai lalu terurai kalimat-kalimat hikmah. Asbabnya kau pandang pantai itu, tidak perlu. Cukup kau pandang dirimu adalah samudra yang tidak bertepi. Bila kalimat-kalimat hikmahmu keluar, apabila engkau duduk di pinggir gunung, pandanglah dirimu, karena dirimu adalah gunung yang setinggi-tingginya, tempat bermuaranya seluruh makhluk, bahkan iblis pun bermuara pada dirimu sendiri. Ini kalimat hebat Jalaluddin Ar-Rumi. Kenapa beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi sekali? Hubnya kepada guru, cintanya kepada guru itu ndik narak bau pilih. Mau apa namanya, Jalaluddin Syekh Samsuddin At-Tabrizi, Syekh Samsuddin At-Tabrizi, Syekh Samsuddin At-Tabrizi. Masya Allah. Tidak ada risiko yang awal yang orang dapat oleh seorang ahli murid kecuali alim, kecuali hebat, kecuali menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, bila orang itu adalah mencintai gurunya dengan 1000% lahir batinnya. Niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau pelunggup ingin melaksanakan Robitoh artinya pengikatan diri dengan guru. Di setiap ibadah, cintai dulu guru pelunggup sami 100%. Cintai dulu guru pelunggup 100%. Jangan cintai wajahnya, jangan cintai tubuhnya, karena wajah dan tubuhnya semisal dengan kita. Tapi cintai ilmunya, karena ilmunya, hikmahnya nyeleket oleh aden, nyeleket oleh pikiran, nyeleket oleh urat darahnya. Makanya kau cintai mereka. Cintai guru pelunggup jamaah sekalian, cintai guru pelunggup. Kalau pelunggup ingin mendapatkan ilmu, hikmat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, bahkan kebahagiaan di alam barzakh, cintai guru. Nah, kalau kita sudah mencintai guru kita, maka terbentuklah persatuan dan kesatuan yang kuat, yang kokoh di dalam majelis zikir kita ini. Ya mas sekalian, hidup rumus kehidupan yang ada di majelis zikir kita, kalau pelunggup ingin bahagia, 2 saja. Berbaktilah kepada orang tua sebakti-baktinya, berbaktilah kepada guru sebakti-baktinya. Dendek lagu salah pilih, dendek kena meni. Aku kan ruang kedoang dek rapat di ustaz, ruang kedoang dek rapat. Lagu kalau kamu tahu hubungan tiang dengan beliau, saya memiliki sirkan dengan beliau. Ada tengkulak sirapet do, dana itu bayu do. Dah ada itu. Yang tahu rahasia tiang adalah Maulana Syekh, guru kita. Pelunggup itu tidak berrahasia. Belum ada berrahasia pelunggup sami. Kenapa jamaah sekalian? Garisnya jelas, tak. Selama engkau lebih nikmat kepada dunia daripada zikirmu, pelunggup tidak bisa menjangkau Hisnul Mani ini. Selama pelunggup sami lebih tertarik, lebih nikmat kepada dunia beserta isinya daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama zikir pelunggup sami itu, selama itu pelunggup tidak akan pernah menjangkau tepian, bahkan anak tangga yang paling bawah sekalipun di majelis zikir Hisnul Mani ini. Belum. Karena di teras-teras majelis zikir Hisnul Mani ini adalah orang-orang yang sedang menilik kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk bertalakan. Apa katanya? Waqifuhum innahum
mas'uluna ka'annahum khusubum musannada. Orang-orang yang ka'annahum khusubum musannada di teras-teras Hisnul Mani niki ndek dalam balen deman di ruang tamun saya tempat persidangan para ahlul hikmah. Di dalam balen saya tempat rapatnya wali-wali besar. Ini terasnya ada saja. Hisnul Mani itu ka'annahum khusubun musannada, seperti orang yang duduk selalu santai dan memandang terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala sembari mereka tersenyum berharap, ayo cepat ambil aku ya Allah, aku ingin nyelontak, aku ingin melompat ke dalam surgamu. Tangganya di sana, masya Allah, orang-orang yang sudah meninggalkan dunia serta isinya, selayak orang meninggalkan rompahnya Nabi Musa alaihissalam. Tanggalkan rompahmu ya Musa, lalu naik. Itu ibarat isyarat itu. Tanggalkan rompahmu, naik ke majelis zikir Hisnul Mani. Baru pelunggup sami akan mengalami nikmat yang sangat luar biasa sekali. Tanggalkan terompahmu, tanggalkan duniamu, tanggalkan kesibukan hiruk pikuk duniamu, konsentrasi pada zikirmu, konsentrasi pada ibadahmu. Baru pelunggup melihat anak tangga pertama daripada majelis zikir ini. Itu sebabnya apa katanya? Hisnul Mani doa ulama, wirid ulama wal aulia. Wiridnya ulama ini, wiridnya para aulia Hisnul Mani ini bukan wirid amak kangkung. Dia wirid dengan biasa-biasa. Hisnul Mani ini adalah wirid orang-orang yang sangat luar biasa. Langka orangnya, sulit kau temukan orangnya. Siapa mereka? Mereka ahlul Hisnul Mani, ahlul zikri. Sulit tendai dengan ini model. Sulit tendai jamaah sekalian. Andai kata Allah mengizinkan dibukakan tabir kasyafmu, lalu kau memandang terhadap majelis zikir ini, takbirmu tidak akan pernah putus melihat kebesarannya. Tapi sayang, seribu sayang, kasyaf kita masih tertutup oleh kebodohan rohani kita. Jamaah? Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ayo berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ada isi lebih pacu lek majelis zikir ini, lebih kompak, lebih utuh, lebih setia. Cintai guru pelunggup sami niki. Wirid enggak? Oke, wirid silahkan, riyadhah silahkan, tapi jangan nomor 2 kan guru pelunggup sami. Ada jamaah salah kaprah, salah menterjemah, salah mengaplikasi kalimat-kalimat yang bukan berarti orang tua di nomor 2. Orang tua, guru itu di dalam ilmu ta'limul muta'alim, lamun ngempoh dedua, guru atau ina, guru terjadi dulu pati. Misalnya guru teman pohon, guru terbesuruk lalu jok timu, ina terbesuruk jok bat, guru terjadi dulu tepati. Iya udah ta'limul muta'alim itu. Nanti disuruh, makanya jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, mungkin bahan kita untuk mempelajari ilmu rohani ini butuh penjelasan-penjelasan agama, butuh penjelasan-penjelasan akhlak. Nanti yang bermohon dengan hormat kepada Dani Al-Mukarram Tuan Guru dengan ustaz-ustaz kita, coba bukaan kitab adab, kitab akhlak jamaah-jamaah kita niki yang mau ngaji seperti ngaji ma'had itu di tempat ini, supaya mereka memahami dene berwirid niki dinara dasar berwirid. Itu sebabnya kita agak sulit jamaah sekalian. Dasar dulu kita pelajari, ilmu dasarnya dulu kita pelajari. Cinta ini guru pelunggup niki? Cinta ini guru pelunggup niki? Orang guru yang hebat itu adalah guru yang terus menerus mendoakan murid-muridnya. Maulana Syekh
Mudahan anda pada jari dengan alim soleh lebihan dia aku pasti. Mudahan anda selaku masuk surga bighairi hisab. Dengan NW sinengke sini maupun dengan NW sindik neman lahir bahasa Maulana Syekh. Ya Allah, berbagi kekasih sayang Maulana Syekh. Orang kaum Nahdlatul Ulama yang belum lahir sudah didoa masuk surga bighairi hisab. La ilaha illallah. Luar biasa Jawa nggih. Luar biasa di gurun. Ya. Yang Bapak Maulana sama cik pol. Dah kana becik lagu jempol. Lombok becik lagu jempol. Lombok lalu wirid. Lombok lalu aten. Lombok lalu nawaitun. Lombok lalu pikiran. Lombok lalu perjuangan. Dendek seda nama Lombok ini. Kalau di Lombok kita ketemukan orang yang tidak Lombok, itu mungkin orang apa orang itu dah. Jadilah untuk guru yang jadilah murid yang istri yang Lombok, suami yang Lombok. Wah. Jamaah nggih. Kalau ai apa kelak? Ai. Kelak batu apa kelak? Batu. Lombok jamaah. Suruh beli kriun, beli apa beli? Kriun. Suruh lalu sahur utang, apa sahur? Utang. Ni gama hari ni sahur utang tu dagang. Gue na sahur utang, ina lain transfer. Selingkuh itu bukan harus suami memacari janda, bukan. Sehebat-hebat selingkuh adalah pada saat seorang istri mendustai nafkah suaminya. Cerit ani. So pun dilawan. Itu selingkuh itu namanya jamaah sekalian. Ini semaman Masya Allah orang ate lagu ni ya selingkuh macam 500 tebang kira kadun 500 tebang 1 juta belanja kira utang mana oke 500 tebang utang ke 1 juta 500 tebang utang ke 1 juta kira selingkuh 500 Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengalami hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Sangat-sangat tidak mampulah kira-kira kita sendiri yang akan alami peristiwa itu, penindasan itu. Maka yang gugah perasaan penonton sami, ayo jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luruskan hati pelunggung. Kita doakan mereka pada malam ini. Kita doakan mereka. Kita mohonkan mereka ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina ini, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, memberhentikan kekejaman daripada Zionis Israel ini. Amin. Kita berharap doa-doa kita hari ini, malam ini, mudah-mudahan dengan kaifiat yang kita laksanakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menghentikan sekarang juga, malam ini juga